Ya, saya Ahmad Sofyan, saya lecturer spesialis S3 di Business Law Binus University, ya. Di hari ini kita akan ngebahas tentang kalau misalkan sistem tidak aman, lalu bagaimana relasi kuasa bisa mempengaruhi adanya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi nih Pak. Seperti yang saya tahu bahwa Bapak juga merupakan Satgas gitu. Nah, dalam praktik nyatanya, indikator apa yang membuat Satgas berani mengatakan sebuah sistem itu sebenarnya tidak aman bagi korban, dan apakah indikator itu pernah terbukti di kampus? Ya, baik. Jadi begini ya, sejak tahun 2024, ya, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi menerbitkan Permen, ya, Peraturan Menteri Dikbudristek nomor 55 tahun 2024. Jadi Permen Dikbudristek 55 tahun 2024 ini tentang pembentukan, ya, pencegahan penanggulangan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi nanti perguruan tinggi sejak tahun 2024 wajib memiliki, ya, Satgas PPKPT di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa permen ini muncul? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa sampai Menteri menerbitkan sebuah peraturan menteri tentang pencegahan penanggulangan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang sebelumnya itu tentang Satgas TPKS, kekerasan seksual. Tapi ternyata dimensi kekerasan itu di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya, kekerasan fisik, non-fisik, perundungan, bahkan cyber violence, ya, atau cyber abuse. Juga terjadi pengucilan, ya, diskriminasi. Ternyata bentuk-bentuk itu terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi memang lingkungan pendidikan tidak aman, tidak 100% aman dan bebas dari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, ya. Kemudian juga praktek-praktek kekerasan, baik fisik maupun non-fisik maupun seksual, praktek-praktek pengucilan, praktek-praktek diskriminasi, praktek-praktek perlakuan salah tidak bebas. Kenapa? Karena itu sudah perguruan tinggi itu memiliki komunitas yang beragam, orang yang beragam dari berbagai budaya, dari latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang suku, etnis dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga mereka bertemu dalam satu lingkungan yang kita sebut dengan perguruan tinggi. Nah, karena mereka juga di dalamnya itu ada orang yang baik, ada juga yang tidak baik, ya, muncul, ada di dalam satu lingkungan tersebut, sehingga potensi terjadinya gesekan antar budaya, gesekan antar relasi kuasa, gesekan lainnya yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan itu menyebabkan perguruan tinggi dan juga lingkungan pendidikan lainnya menjadi rentan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan non-fisik, ya. Karena itu bagaimana menjaga lingkungan perguruan tinggi tersebut aman dan bebas dari berbagai kekerasan, termasuk juga, ya, tidak menutup kemungkinan ketika terjadi kekerasan, bagaimana mekanisme mitigasinya, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, bagaimana mekanisme recovery, rehabilitasi bagi korban, dan bagaimana pula sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Jadi ini kompleks, ya, sehingga, dan apakah harus diselesaikan dengan mekanisme hukum formal, hukum pidana misalnya, polisi datang nangkapin pelaku, ya, kan tidak juga, ya. Sehingga perguruan tinggi itu memiliki kekhususan, dan kekhususan itulah yang diatur di dalam permen tersebut. Oke, berarti kalau misalnya bisa aku rangkum, secara sistem memang di perguruan tinggi itu ada celah-celahnya, ya Pak. Ya. Baik lagi karena ada keberagaman dan memang secara skala masanya sudah besar, Ya, dan bisa terjadi di sana. ya. Nah, bagaimana Satgas sendiri ini bisa membedakan, ya Pak, antara korban yang belum siap melapor dan sistem yang memang belum layak dipercaya? Karena mungkin ada aja korban yang masih syok, atau ada juga korban yang merasa, kalau misalkan saya melapor pun rasanya sistem di perguruan tinggi tempat saya bernaung ini tidak bisa menolong saya. Itu Ya. seperti apa, Pak? Ya, memang korban-korban tindak pidana kekerasan, ya,
terutama kekerasan seksual, butuh waktu lama untuk kontemplasi. Untuk berani mengungkapkan, jangan kan melapor, mengungkapkan pengalaman kekerasannya juga dia butuh waktu lama. Kalaupun pada akhirnya dia cerita, itu pasti kepada fear orang yang dia percaya. Bisa jadi orang yang dipercaya dia bukan orang tuanya. Bisa jadi orang yang dipercayanya bukan pacarnya. Bisa jadi orang yang dipercayanya bukan juga dosennya, ya. Tapi ada orang tertentu yang dia percaya untuk berani mengungkapkan. Karena dia perlu jaminan bahwa orang tempat dia bercerita itu mau mendengar, ya, apa yang dialaminya sebagai salah satu bentuk bentuk untuk pemulihan. Karena orang yang mengalami kekerasan itu bercerita itu bagian daripada pemulihan dibandingkan dia hanya memendam. Nah, setelah bercerita bisa jadi dia bilang, "Gak usah cerita kemana-mana dan saya juga tidak melaporkan kasus ini kemana-mana." Bisa jadi. Jadi memang bukan karena mereka tidak mau, tetapi memang secara mental dia tidak siap. Karena itu Satgas ini juga perlu mengembangkan edukasi, pendidikan, ya, campaign, bagaimana berani speak up dan berani melaporkan. Karena kalau dia nggak melaporkan, berpotensi yang lain menjadi korban. Karena kita kan harus mengidentifikasi siapa pelakunya, dan pelakunya ini yang harus kita berikan kalau dia itu pelanggaran etik, pelanggaran norma, sehingga ada skala sanksi yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan untuk bisa mencegah. Jadi bukan hanya memberikan punishment ya kepada si pelaku, tapi juga bisa mencegah orang lain untuk menjadi korban. Jadi speak up itu melindungi korban-korban lain sebetulnya. Speak up itu bagian daripada tanggung jawab dia untuk bisa memberikan punishment bagi pelakunya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua korban memiliki kekuatan mental untuk melapor. Enggak semua. Hanya sebagian kecil ya yang mau melaporkan itu kasus. Dan itu pun luar biasa setelah temannya, teman dekatnya itu memotivasinya ya bahwa percayalah bahwa ini penting bagi kamu dan penting bagi teman-teman kita semua. Jadi bisa jadi seperti itu. Namun ada kemungkinan nggak sih Pak bahwa tadi mungkin juga sudah disebutkan ya bahwa korban ia takut juga gitu untuk melapor. Dan terlebih lagi kita bisa bilang kalau misalkan ini terjadi di perguruan tinggi yang ternama gitu, ada kemungkinan kayak kalau misalkan ini aku ungkap, instansi ini akan turun nggak ya namanya? Pernah nggak sih Bapak menemukan kasus yang seperti itu, di mana mungkin Bapak harus memilih antara harus melindungi korban atau juga menyeimbangkannya dengan instansi tempat dia bernaung ini sendiri? Saya yakin begini ya, begitu sebuah perguruan tinggi mempunyai Satgas PPKPT, itu menunjukkan perguruan tinggi tersebut punya kredibilitas yang cukup tinggi. Kenapa? Mereka punya care untuk melindungi mahasiswanya atau insan akademik yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Begitu punya itu. Jadi, nah juga harus diyakinin bahwa Satgas ini juga akan menerima laporan, menerima pengaduan. Itu memang dibentuk karena di dalam Satgas itu ada juga divisi laporan, divisi pencegahan, divisi konseling, ya. Jadi memang pasti Satgas akan menerima laporan dan pasti akan menanganin. Cuman tentu penanganan case-nya kan konfidensial. Tidak perlu melibatkan berkoar-koar bahwa kita sudah menanganin kasus. Nggak perlu, karena untuk menjaga kerahasiaan korban dan identitas korban. Nah, kalau pelakunya nanti silakan pimpinan perguruan tinggi memberikan sanksi ya, apakah mengumumkannya atau hanya ditujukan pada yang bersangkutan atau kepada orang tuanya juga diberitahu bahwa anak Anda atau kerabat Anda atau kalau dia misalnya dosen sebagai pelaku, itu disampaikan pada dosen bahwa Anda telah melanggar aturan. Sanksinya nanti tinggal perguruan tinggi. Ya, kadang-kadang yang jadi masalah adalah ketika korban tidak setelah melapor tapi tidak direspon. Nah, bisa jadi korban akan berkoar-koar dan ini menjadi santapan publik. Jadi kita juga perlu Satgas ini mendorong mereka melapor supaya dia tidak menyampaikan pada publik. Jadi memastikan bahwa kampus itu punya kredibilitas, ya, punya reputasi yang baik dalam melindungi korban. Nah, Satgas ini adalah salah satu bentuk reputasi itu dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam melindungi lingkungan perguruan tinggi aman dari berbagai bentuk perlakuan salah, perlakuan kekerasan, diskriminasi maupun perbuatan-perbuatan
yang melanggar norma baik secara lokal, nasional bahkan internasional. Melanjutkan dengan jawaban Bapak nih. Kalau misalkan dalam sebuah kasus gitu, pelakunya itu adalah orang yang berpengaruh, Pak. Apa yang mungkin secara realistis bisa dan tidak bisa dilakukan Satgas? Jadi memang sangat mungkin, misalnya suatu ketika ada kasus pelakunya adalah seorang dekan, ya, seorang wakil rektor atau pejabat tinggi di lingkungan kampus, ya. Mungkin saja. Seperti yang pernah saya tangani di kampus lain, pelakunya adalah dekan, korbannya adalah mahasiswi yang sedang bimbingan skripsi, sangat mungkin. Tapi kan kita tidak bisa tunduk kepada relasi struktural itu, ya. Hukum harus ditegakkan secara proporsional dan secara adil tanpa memandang status sosial atau jabatannya. Nah, Satgas ini juga harus tegas juga, siapapun pelakunya harus meletakkan hukum di atas segalanya. Dan karena kalau kita membuat diskriminasi, oh ini karena pejabat penanganannya jadi lamban, ya, untuk melindungi, ya nggak bisa juga begitu. Jadi memang bahkan itu menjadi impunitas, ya, kekebalan yang dilindungin oleh lembaga, dan itu membahayakan lembaga itu sendiri. Oke, nah Pak, ada nggak kritik paling serius yang mungkin Bapak sebagai seorang Satgas ingin sampaikan atau mungkin temukan dalam penerapannya di lapangan terhadap sistem yang sama-sama menaungi kita nih untuk penanganan tindak kekerasan seksual di pendidikan tinggi? Ya, kadang-kadang gini, ya, kadang-kadang korban atau orang tua korban itu berharap lebih, ya, terhadap Satgas, padahal Satgas itu memiliki kewenangan yang terbatas, ya. Kadang-kadang begitu. Jadi mereka ingin menjatuhkan sanksi, Satgas menjatuhkan sanksi yang besar, berat kepada pelaku. Satgas tidak bisa memberikan sanksi, hanya sebatas pada rekomendasi. Ya, tidak sebatas itu. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, jadi memang keputusan akhir itu ada pada perguruan tinggi. Tetapi Satgas juga disibukkan dengan banyaknya laporan-laporan yang masuk, ya. Dan tentu kita juga tidak bisa melayani dengan baik semua laporan, karena Satgas itu juga dosen, ya, struktural, yang juga punya pekerjaan dan tanggung jawab lain. Jadi keterbatasan itu kadang-kadang kita diklaim, oh lamban lah, tetapi ada juga ekspektasi yang terlalu besar, ya, terhadap Satgas ini dalam penanganan kasus, ya. Pengen ini, jadi korban itu atau keluarganya minta lebih dari apa yang sebenarnya sudah menjadi kewenangan Satgas. Lantas apa yang, kalau misalnya dari yang Bapak sampaikan gitu, apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk bisa membantu Satgas mungkin meminimalisir hal-hal yang tadi membatasi, ya Pak, ya? Iya. Jadi gini, kadang-kadang kan mereka pelapor katakanlah ngancam, oh kalau nggak ditanganin, tidak dihukum, tidak dipecat, oh kami akan viralkan. Kadang-kadang ancaman begitu, loh. Jadi memang sehingga Satgas kadang-kadang ini gimana ya dengan ancamannya. Kalau saya bilang sepanjang kita sudah bekerja sesuai dengan kompetensi dan wewenang kita, ya kalau dia mau mengancam begitu, ya silahkan aja. Tapi kita udah siapkan jawaban, ya, seandainya publik tahu atau di-share bahwa Satgas atau perguruan tinggi tidak responsif terhadap kasus-kasus atau penanganan kekerasan. Jadi mungkin saja, atau ya ada kemungkinan korban yang pelaku yang kita jatuhkan sanksi oleh universitas misalnya melakukan perlawanan, gugatan, laporan, itu sangat mungkin. Jadi korban juga bisa mempersoalkan atas kinerja kita. Nah, orang yang sudah dijatuhkan sanksi, katakanlah pelaku, bisa jadi dia menyewa pengacara, kemudian menggugat institusi, sangat mungkin terjadi. Sehingga memang dalam kasus-kasus kekerasan itu, ya tadi itu proporsionalitas, kemudian juga beratnya perbuatan yang dilakukan, pertimbangan yang meringankan, ya, kemudian juga tentang reputasi universitas dipertaruhkan. Jadi nggak mudah memang untuk ngambil keputusan yang adil bagi pelaku dan adil bagi korban, nggak mudah. Adil juga bagi kelompok akademisi yang ada di perguruan tinggi, nggak mudah untuk membuat keputusan yang memuaskan semua pihak. Baik, aku bisa bilang bahwa memang ada korban-korban yang mungkin belum melapor juga, ya Pak. Dari pembahasan kita, kita meyakini ada hal itu. Gitu. Ada. Apa yang sebetulnya harus berubah agar keputusan tidak melapor ini tuh tidak lagi menjadi pilihan yang kayaknya masuk akal deh. Seperti apa? Jadi gini, melapor itu adalah hak, ya, hak asasi manusia. Jadi kita juga bisa hormatin. Kalau dia menjadi korban lalu dia tidak melapor, itu adalah hak, ya. Tetapi jika tindak pidana atau kekerasan itu kita ada saksi yang melihat, ya, ada saksi yang melihat ada dilakukan oleh pelaku, meskipun
korban tidak melapor, perguruan tinggi tetap bisa melakukan tindakan. Ya, kecuali memang kekerasan itu hanya diketahui oleh korban, tidak ada saksi lain. Nah itu jadi konteksnya harus dibedakan. Ketika korban yang hanya tahu bahwa dia mengalami kekerasan, lalu dia tidak melapor, dia cerita pada temannya, dan temannya bilang ini ada korban, tapi dia nggak mau melapor, ya kita harus hormati. Kenapa? Dia cerita sama temannya, gue belum siap untuk melapor. Beda konteksnya, ada kekerasan terjadi di satu tempat, mungkin di kampus, ada yang lihat, ya, atau terlihat oleh CCTV, korban tidak mau melapor, ini tetap menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Kenapa? Karena pelakunya dilihat, ada yang melihat. Jadi ini tetap bisa ditangani. Jadi memang konteks antara melapor dan tidak melapor, kita harus lihat konteks kasusnya. Nah, bagi korban yang benar-benar tidak mau melapor, ini bagaimana ada pendekatan khusus lah ya, pendekatan khusus supaya dia akhirnya bersedia melapor secara sukarela. Tapi kalau dia mau mengambil keputusan untuk tidak melapor, ya boleh buat, harus dihormatin sebagai bagian pada hak dia untuk tidak melaporkan, karena mungkin saja ketika itu dilaporkan akan menjadi trauma panjang bagi dia, dan kita ikut berkontribusi nanganin perkara yang dia sendiri tidak mau melaporkan kasus itu.